Ada yang tanya lagi? Bu Doni silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu saya bertamu di tempat saudara, kan ada tempat musola. Saya nggak tahu kalau di bawah musola itu Nyun Sewu itu sapi tank, Bu. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musola di bawahnya sapi tank, no problem. Kenapa no problem? Yang kita injek untuk sholat itu suci. Ya, yang najis adalah kotorannya yang di dalam sapi tanknya dan itu tidak ada di tempat sholat kita. Ya. Orang sholat kan harus suci dari hadas dan najis, hadas kecil, hadas besar. Najis termasuk semua yang dihukumi oleh syariat najis itu bisa membatalkan, bisa menjadikan sholat kita nggak sah karena ada najis. Tapi kalau tempat kita suci, sapi tanknya di bawah, sama juga penjenengan, pemirsa mungkin ya, rumahnya kecil, kamar tidur ya di situ juga tempat sholat. Maka bolehkah sholat di atas kasur? Kasurnya pipis anaknya akeh, pipas pipis toh, bayi ini 5. Itu dilemei, ada plastiknya atau ada sajadahnya, dia sholat di atas sajadah, sajadahnya kering suci, itu sah. Apalagi nunggu di sapi tank ambune kakek toh. Buat napa-napa nggih. Kita lanjutkan dulu. Ada yang tanya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya ini saya mau tanya kembali ke atas tadi maqaddamat wa akharat. Mengenai hal yang baik kita dapat pahala kalau kita yang mengawali. Kemudian seperti halnya Qabil membunuh saudaranya Habil itu berarti setiap ada pembunuhan dia dapat dosanya. Kasihan juga ya Bu. Iya. Tapi yang saya tanyakan lagi, ini seandainya kita nggak berbuat jelek, tapi ada orang berlaku maksiat di sekitar kita, apa kita juga berdosa kalau seandainya kita nggak negur? Kalau negur ya kita dimusuhi, kalau nggak negur itu apa dapat dosa, saya nggak tahu ini gimana. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Gitu kan dalam surat Al-Maidah ya. Barang siapa membunuh manusia satu, maka seakan-akan yang membunuh manusia semuanya. Barang siapa menghidupkan manusia satu, seakan-akan yang menghidupkan manusia semuanya. Kenapa? Bunuh satu, aneh kan nggak terbunuh, ia nikah punya anak 10, anak 10 masing-masing itu 10 masing-masing itu 10. Lah pirang juta yang lahir dari orang yang satu dibunuh itu. Kalau menghidupkan satu saja, satu nikah punya anak 10 kakean nggih, wong kabeh kalau 10. 2 anak cukup loh ya kurang. Terserah Allah ngasihnya nggih. Nanti punya anak lagi, punya cucu, punya cicit, punya terus ke bawah. Maka bagaimana dengan Qabil ketika Habil mau dibunuh? Habil sudah bilang la imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Kalau kau mau bunuh aku, kau menjulurkan tangan membunuh aku tidak menjulurkan tanganku untuk membunuhmu karena aku takut kepada Allah penguasa seluruh alam. Maksudnya berarti ada dosa. Kok Habil belum sekolah, belum kuliah, ya toh? Belum pernah ada yang belum pernah masuk sekolah, itu sudah tahu kalau membunuh itu dosa. Berarti setiap jiwa manusia itu sudah dikasih fitrah bahwa perbuatan jahat itu pasti mendapatkan dosa, tanpa sekolah pun tahu. Nah, kalau Qabil membunuh, setiap orang membunuh apakah dapat dosa? Jawabannya wallahu a'lam. Loh enake, Allah yang maha tahu. Kalau saya menyatakan, ya iya, mau dilanjutkan oleh pembunuh-pembunuh selanjutnya, sakno Qabil ya. Allah yang maha tahu, seluruhnya adalah di dalam ketentuan Allah saja. Kemudian yang kedua tentang orang yang berbuat jahat di sekitar kita, kita diamkan. Nabi bersabda,
Marra amingkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam sati fa bilisani. Fa illam sati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka supaya dia merubahnya dengan kekuasaan. Jadi RT, telepon, apa ada minum-minuman di situ, ada judi, silahkan bubar. Kalau nggak bubar saya panggilkan polisi. Karena punya kekuasaan, dia sebagai RT. Sekarang kekuasaan nggak punya, tonggo biasa. Nek tak elingno mesti tukaran. Oh, omaku dikerotok mbek wong-wong. Berarti dengan lisan pun nggak punya, nggak bisa. Fa biqalbi, maka dengan hati. Itu adalah iman yang lemah. Dengan hati bagaimana caranya? Nomor 1 mendoakan supaya dapat hidayah Allah. Nomor 2 ingkar dalam hati. Masya Allah, iku lak haram sih, lak dosa sih Allah, kok iso dilakoni ku. Wes saja cidek-cidek misalnya nggih. Ya Allah, berilah petunjuk dia supaya dia sadar dan tobat. Itu ingkar dalam hati. Dan itu at'aful iman, iman yang paling lemah. Berarti jika ada kemungkaran, ingkar dalam hati pun tidak punya, maka iman yang lemah pun enggak punya. Penyanyi mirsani TV, ada kemungkaran di situ. Kemungkarannya napa rupane? Buka aurat kah atau mukhalatoh niku bercampur bahkan bebas pria wanita bukan muhrim, atau toh itu minuman keras, judi dan sebagainya. Kita tahu nggak bisa berbuat apa-apa karena lesan nggak mungkin bisa, nggak diterima, kekuasaan nggak punya, maka dengan hati ingkar. Kalau tidak ingkar, kalau setuju, iman yang lemah pun nggak punya. Api ada nom-nom iku nang klambi util ketok ngono dadi seksi. Lah, iman yang lemah pun melayang. Tapi terus dia waktunya sholat, wudhu sholat, astagfirullahaladzim, rabbighfirli warhamni, diampuni oleh Allah. Sebegitulah sayangnya Allah pada manusia. Sebegitulah iman manusia. Bertambah, berkurang, habis, datang lagi, tambah dan seterusnya. Sesuai dengan kadar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk yang bagaimana saja, masya'a, sesuai dengan kehendak Allah. Warokkabak, dan Allah menyusunmu. Allah menyusun, disusun api, penjenengan yang mirsani wajahil api itu.